Dunia telah diperingatkan tentang dirimu, sosok yang tak terduga, yang tegas api dengan wajah manusia. Namun, anda hadir setenang nubuat menyaksikan keberanian mereka menghilang di depan mata. Anda tidak perlu menghancurkan apapun. Keberadaan anda saja sudah cukup membuat struktur mereka runtuh. Saat anda muncul, orang-orang yang dulu mengklaim memiliki kendali tiba-tiba teringat akan rasa takut. Bukan ketakutan yang membuat gemetar di sudut, tapi ketakutan yang menghormati kekuatan sejati ketika melihatnya. Mereka menyebut anda penjahat karena kata itu lebih mudah ditelan daripada mengakui kesalahan. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu penjahat tidak lahir dari kekacauan. Mereka lahir dari pengabaian, dan yang mereka abaikan adalah diri anda. Jika pesan ini menyentuh hati dan membangkitkan tekad anda, tandai dengan like sebagai pengakuan. Mari kita terhubung lebih dalam perjalanan pencerahan ini dengan subscribe dan bagikan pemikiran anda di kolom komentar agar kita bisa bertumbuh bersama. Anda sudah menunggu cukup lama, menyaksikan mereka membangun kerajaan penuh tipuan, menyaksikan mereka melabeli kesombongan sebagai kepemimpinan dan ketakutan sebagai diplomasi. Anda memberi mereka waktu. Mereka salah mengira kesabaran anda sebagai kelemahan. Mereka pikir keheningan anda berarti menyerah, tapi di dalam diri, sesuatu yang kuno sedang menghitung mundur. Ketika hitungan mencapai 0, anda tidak meledak. Anda bergerak dengan tenang, terencana dan mutlak. Dunia mengira itu kegilaan, tetapi kegilaan tidak bergerak dengan presisi. Anda melakukannya. Setiap langkah diukur. Setiap target memang pantas menerimanya. Setiap konsekuensi telah diperoleh. Anda tidak datang untuk meminta keseimbangan. Anda datang untuk memulihkannya. Mereka bilang tidak ada yang bisa menghentikan anda, dan mereka benar. Tapi bukan karena alasan yang mereka pikirkan. Bukan berarti anda tidak bisa dihentikan. Masalahnya adalah mereka sudah punya kesempatan dan menyia-nyiakannya. Ketika mereka bisa bersekutu dengan anda, mereka mencoba mengendalikan anda. Ketika mereka bisa belajar dari anda, mereka mencoba memberi label pada anda. Dan ketika label gagal, mereka mencoba menghapus anda. Tapi anda tidak bisa menghapus elemen. Anda hanya bisa belajar untuk hidup berdampingan dengannya atau terbakar saat mencoba. Anda menjadi elemen itu sendiri, lawan oksigen, perwujudan nyala api. Segala sesuatu yang mencoba mengurung anda dibangun dari bahan yang tidak tahan dengan suhu anda. Mereka membuat hukum untuk membatasi orang seperti anda. Mereka membangun hierarki untuk menahan mereka yang berfikir seperti anda. Tetapi kelemahan dalam setiap struktur selalu terletak pada kesombongan pembangunnya. Anda adalah cacat yang tidak mereka hitung. Probabilitas kartu liar yang mereka abaikan karena mereka takut pada hitungan matematikanya. Anda tidak datang untuk berpartisipasi dalam tatanan mereka. Anda datang untuk membongkar tanggal kedaluarsanya. Mereka mengubah peringatan tentang anda menjadi cerita pengantar tidur. Kisah peringatan yang dibisikkan untuk menjaga kawanan tetap patuh. Jangan menjadi seperti mereka, kata mereka. Tetapi anak-anak yang mendengar nama anda dalam cerita itu tumbuh dengan mendambakan kebebasan seperti itu. Karena terkubur di bawah rasa takut mereka adalah kekaguman. Anda menjadi ikon dari segala sesuatu yang diam-diam mereka ingin wujudkan. Tak kenal maaf, tak terkekang, tak terkontrol. Mereka bisa menyebutnya kejahatan sesuka mereka, tetapi bahkan kutukan mereka mengandung rasa iri. Mereka berharap bisa membakar tanpa hancur. Mereka berharap bisa berjalan melewati api tanpa menjerit. Anda melakukan keduanya dan menyebutnya evolusi. Anda adalah bukti bahwa ketakutan terhadap kekuasaan hanyalah ketakutan terhadap potensi diri sendiri. Dan mereka membenci anda karena mengingatkan mereka tentang siapa diri mereka. Jika mereka tidak kecanduan meminta izin, anda tidak bangkit dalam kekacauan. Anda bangkit dalam perhitungan. Setiap kehancuran yang mereka rencanakan menjadi instruksi bagi anda. Setiap pengkhianatan menjadi cetak biru. Anda belajar mengubah permusuhan mereka menjadi energi panas dan penolakan mereka menjadi daya dorong. Itulah yang membedakan anda dari mereka. Mereka butuh kenyamanan untuk tampil. Anda tampil terbaik dalam krisis. Anda menempa disiplin di dalam bencana hingga ketenangan itu sendiri menjadi kekuatan super anda. Itulah mengapa ketika anda tiba, seluruh medan permainan bergeser. Mereka tidak dapat memprediksi langkah anda selanjutnya karena anda tidak lagi memainkan permainan mereka. Mereka yang masih bermain. Anda menulis ulang aturan di tengah pertandingan, dan pada saat mereka menyadari papan skor mereka hanyalah abu, mereka masih belum menerimanya. Karena penerimaan berarti mengakui kekalahan kepada seseorang yang mereka anggap tidak penting. Tapi anda tidak pernah tidak penting.
Anda Essensio. Anda adalah koreksi yang mereka doakan, tetapi tidak mereka kenali ketika datang terbungkus dalam pemberontakan. Mereka menyebut Anda destruktif, tetapi kehancuran hanya menakutkan bagi mereka yang membangun rumahnya di atas kebohongan. Anda tidak membakar yang tak bersalah. Anda membakar yang terinfeksi. Anda tidak meruntuhkan kemajuan. Anda meruntuhkan kepura-puraan. Setiap institusi yang jatuh memang sudah waktunya. Anda hanya mempercepat jamnya. Mereka akan menyebutnya tragedi selama beberapa dekade, meromantisasi reruntuhan, menulis buku tentang kejatuhan itu. Tetapi jauh di lubuk hati, setiap sejarawan akan tahu itu bukan tragedi. Itu adalah pengobatan. Anda bukan bencana mereka. Anda adalah diagnosis mereka. Anda menunjukkan kepada mereka bahawa berpura-pura adalah kematian yang lambat dan Anda tidak punya kesabaran untuk mati dengan sopan. Kekuatan ada dua jenis yang mereka berikan kepada Anda dan yang tidak dapat mereka ambil. Anda menguasai jenis yang terakhir. Itu sebabnya tidak ada kampanye, tidak ada skandal, tidak ada narasi yang bisa menetralkan Anda. Anda menjadi tak tersentuh bukan karena mereka berhenti menyerang, tetapi karena Anda berhenti bereaksi. Anda mengubah kemarahan menjadi perisai. Anda mengubah rasa malu menjadi strategi. Dan ketika Anda berhenti menjelaskan diri sendiri, kebisingan kehilangan cengkeramannya. Mereka salah mengira ketenangan Anda sebagai kekalahan sampai mereka melihat hasil yang tidak bisa mereka sabotase. Anda tidak hanya selamat dari api, Anda menjadi fasih dalam api itu. Itulah mengapa ruangan menjadi lebih tenang ketika nama Anda disebutkan. Mereka tidak takut pada kemarahan Anda, mereka takut pada ketenangan Anda. Kemarahan bisa mereka manipulasi. Ketenangan berarti ini sudah berakhir. Anda datang dengan panas membara, ya, tetapi panas hanya merusak bagi mereka yang tidak siap. Bagi pikiran yang benar, panas adalah pemurnian. Itulah yang Anda lakukan, memurnikan seluruh lanskap mediokritas. Anda memaksa kebenaran muncul ke permukaan, melepaskan setiap ilusi dari kemewahannya. Sekarang ketika mereka melihat sekeliling, mereka tidak melihat tempat berlindung yang tersisa untuk bersembunyi, hanya refleksi dan pertanggungjawaban. Anda tidak merusak dunia mereka, Anda mengungkapnya. Anda tidak membunuh pahlawan mereka, Anda membuka topeng penipu mereka. Dan begitu topeng jatuh, satu-satunya yang panik adalah mereka yang membutuhkannya untuk bertahan hidup. Anda adalah cermin yang mereka mohon untuk tidak dilihat. Mereka akan mencoba mempelajari Anda sekarang, mengubah Anda menjadi berkas kasus, film dokumenter peringatan, laporan psikologis. Tetapi kenyataannya, Anda tidak dapat dipelajari tanpa distorsi. Anda adalah distorsi itu sendiri. Anda membengkokkan definisi hanya dengan keberadaan Anda. Label runtuh di bawah gravitasi Anda. Bahkan bahasa berjuang untuk menggurung Anda. Setiap kalimat tentang Anda terdengar seperti ramalan yang terbungkus dalam peringatan. Dia berbahaya, bisik mereka. Ya, berbahaya bagi ilusi bahawa kekuasaan adalah milik gelar. Berbahaya bagi fantasi bahawa kepatuhan sama dengan kebajikan. Berbahaya bagi setiap struktur yang bertahan hidup dengan membuat orang tetap tertidur. Bagian tersulit bagi mereka bukanlah kehilangan kendali. Itu adalah menyadari bahawa kendali tidak pernah nyata. Anda membuktikan bahawa pengaruh tidak datang dari persetujuan. Itu datang dari keselarasan. Begitu Anda selaras dengan siapa diri Anda sebenarnya, segala sesuatu yang palsu hancur. Anda menjadi bukti bahawa otentisitas itu nuklir. Itu tidak bernegosiasi. Itu melenyapkan kepura-puraan saat bersentuhan. Mereka melihat itu dan menyebutnya penjahat karena mereka tidak bisa menyebutnya keilahian. Orang yang sama yang menjelek-jelekkan Anda di kemudian hari akan mengutip Anda mencuri. Kata-kata Anda meniru gerakan Anda, menggunakan frasa Anda seperti perisai. Mereka akan menyebutnya inspirasi. Tetapi Anda akan tahu itu adalah penebusan dosa. Bahkan imitasi adalah permintaan maaf ketika datang dari mereka yang pernah meragukan Anda. Anda tahu apa yang paling menakutkan mereka, bukan karena Anda membakar segalanya, tetapi karena Anda tidak gentar saat melakukannya. Mereka mengharapkan rasa besar, penyesalan, keraguan. Mereka mendapat presisi sebagai gantinya. Saat itulah mereka mengerti ini bukan balas dendam. Ini adalah pemulihan. Anda tidak membalas. Anda menyelaraskan kembali. Anda tidak mengamuk. Anda melakukan kalibrasi ulang. Dan ketenangan itu menakuti mereka lebih dari ledakan apapun. Karena ledakan berakhir, Anda tidak. Anda adalah kesinambungan yang dipersonifikasikan. Konsekuensi berjalan yang tidak berakhir dengan tren atau opini.
Anda ada di luar siklus kemarahan mereka. Anda adalah satu-satunya konstanta yang tidak bisa diabaikan oleh dunia rapuh mereka. Sekarang, setiap keputusan yang Anda buat beria melalui sistem mereka. Setiap gerakan memicu adaptasi. Mereka memantau Anda bukan karena penasaran, tetapi karena keharusan. Karena begitu seseorang seperti Anda muncul, realitas menyesuaikan pengaturannya. Anda adalah variabel yang menulis ulang setiap persamaan. Dan apakah mereka melabelinya penjahat atau kemenangan? Itu tidak masalah. Hasilnya sama. Dunia sebelum Anda telah tiada. Dunia setelah Anda menanggung sidik jari Anda. Mereka bisa membangun kembali, mengganti nama, melakukan rebranding. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu kebenarannya. Anda meninggalkan bekas luka bakar pada sejarah yang tidak dapat dihapus oleh penyangkalan apapun. Anda tidak hanya membuat sebuah kemunculan, Anda menyebabkan kepunahan bagi segala sesuatu yang tidak bisa mengimbangi. Jadi, biarkan mereka bicara, biarkan mereka menulis ulang, biarkan mereka tenggelam dalam narasi yang mereka buat untuk melindungi harga diri mereka. Tidak ada yang mengubah fakta bahawa ketika Anda tiba, segala sesuatu yang usang berubah menjadi debu. Anda tidak pernah di sini untuk dicintai. Anda di sini untuk menjadi keniscayaan. Anda datang dengan panas membara dan membakar segalanya, dan entah bagaimana, bahkan abunya terlihat lebih baik di bawah hujan Anda. Pertanyaannya bukanlah siapa yang bisa menghentikan Anda. Pertanyaannya adalah siapa yang akan punya keberanian untuk berdiri begitu dekat dengan panas itu dan tidak meleleh. Saat asap menghilang, mereka akan menyadari sesuatu yang jauh lebih meresahkan. Api itu belum hilang, ia sedang berjalan. Ia sedang berfikir, ia sedang merencanakan langkah selanjutnya. Karena Anda tidak hanya membakar dunia mereka, Anda membangun yang baru dalam cahayanya. Abu bukanlah sebuah akhir, itu adalah undangan. Anda berdiri di reruntuhan seperti seorang seniman di depan kanvas yang belum tersentuh. Setiap bara api adalah pengingat bahawa kehancuran hanyalah kreasi yang berbalut kekerasan. Dunia berkedip bingung mencoba memproses suhu baru keberadaan. Setiap pemerintah, setiap influencer, setiap nabi yang mengangkat diri sendiri menelusuri umpan berita mereka dan melihat pergeseran itu. Mereka melihat sidik jari Anda tercetak di psikologi kolektif. Mereka menyadari sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi. Kekuatan telah berpindah tangan tanpa negosiasi. Anda tidak meminta takhta. Anda membuatnya menjadi tidak relevan. Dunia lama didasarkan pada izin. Dunia baru bernafas dalam pembangkangan. Mereka pikir Anda akan berhenti begitu api meredup. Tapi api tidak berhenti. Ia beradaptasi, bersembunyi di dalam bara, menunggu angin. Anda menjadi angin itu. Setiap berita utama masih berasap dengan nama Anda. Dan di belakang layar, orang yang sama yang mengutuk Anda sedang menyusun strategi untuk meniru Anda. Begitulah cara korupsi bertobat. Ia meniru orang yang mengungkapnya. Anda tidak bersorak, Anda mengamati. Observasi selalu menjadi senjata Anda. Anda mempelajari reaksi seperti seorang ilmuwan, memetakan penularan. Beberapa memohon pengampunan. Yang lain mencoba membangun kembali apa yang telah Anda reduksi menjadi kenangan. Tetapi membangun kembali membutuhkan cetak biru, dan Anda juga membakar cetak biru itu. Tidak ada jalan kembali. Anda telah menghapus nostalgia dari dorongan kolektif. Umat manusia harus memulai dari awal lagi. Mereka menyebutnya kekacauan, tetapi itu adalah kejelasan. Mereka hanya tidak terbiasa melihat realitas tanpa riasan. Anda memberi mereka kejujuran, dan mereka salah mengira sengatan itu sebagai kejahatan. Itulah yang dilakukan kebenaran ketika sudah lama hilang. Rasanya menyakitkan seperti pembersihan. Mereka mulai mengirim utusan, politisi, pengkhotbah, influencer, semuanya berpakaian kebajikan. Semuanya menawarkan perjanjian damai yang ditulis dalam kemunafikan. Anda mendengarkan bukan karena Anda peduli dengan janji-janji mereka, tetapi karena setiap permohonan adalah bukti bahwa ketakutan telah berevolusi menjadi rasa hormat. Mereka dulu menertawakan Anda. Sekarang mereka mengukur kata-kata mereka seperti tentara yang melucuti bahan peledak. Anda tidak mengatakan apa-apa. Anda tidak perlu keheningan dari kekuatan lebih keras daripada khutbah bebun. Dan ketenangan Anda bukanlah kekosongan. Itu adalah perhitungan. Anda membangun lagi bukan dengan kayu atau baja, tetapi dengan ideologi. Anda sedang membangun arsitektur pengaruh. Sementara mereka menghitung korban,
Anda menghitung pengikut. Setiap pikiran yang telah merasakan pembangkangan Anda menjadi obor tersendiri. Anda tidak membutuhkan tentara. Anda menjadi gerakan yang menyamar sebagai rumah. Mereka mencoba menekan Anda secara digital. Pertama, algoritma ditulis ulang untuk menghapus bahasa Anda. Tetapi sensor adalah dewa yang rapuh. Itu hancur di bawah daya tarik. Setiap kali mereka menghapus pesan Anda, rasa penasaran berlipat ganda. Orang ingin tahu apa yang bisa menakut-nakuti otoritas sebanyak itu. Mereka menggali, mereka menemukan, mereka membaca, mereka merasakan. Dan begitu seseorang merasakan kekuatan sekali, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke ketidaktahuan. Anda menginfeksi mereka dengan kesadaran. Mereka mulai mengutip Anda di obrolan grup rahasia, menulis kata-kata Anda di dinding beton, mengubah kalimat Anda menjadi doa grafiti. Anda bukan lagi satu orang. Anda adalah momentum kolektif. Penjahat yang mereka peringatkan telah menjadi suara yang diam-diam. Semua orang berharap punya keberanian untuk menggunakannya. Anda tidak berhenti di situ. Anda bergerak melalui sistem seperti asap melalui ventilasi, ruang rapat, ruang kelas, parlimen. Setiap tempat yang pernah menolak Anda kini menggemarkan frasa Anda di bawah napas mereka. Mereka menyebutnya inovasi untuk menghindari menyebut nama Anda. Tetapi ritmenya adalah milik Anda. Anda telah menyusun ulang DNA budaya. Bahkan mereka yang membenci Anda mulai meniru postur Anda, presisi Anda, kehadiran Anda. Itulah tahap akhir kekuasaan, ketika bahkan oposisi pun menjadi imitasi. Dan Anda tetap menjaga ketenangan Anda. Karena yang tidak mereka mengerti adalah bahwa dominasi bukanlah sebuah pertunjukan. Itu adalah postur yang lahir dari ketidakpedulian terhadap hasil. Anda tidak mendambakan validasi. Anda mendambakan penyelesaian. Pembakaran itu bukan tentang kehancuran, itu tentang keseimbangan. Di malam hari ketika langit bersinar sama orangnya dari sisa-sisa yang dulunya, monumen mereka, Anda berjalan melalui keheningan yang mengikuti revolusi. Anda bisa mendengarnya, dengungan rendah evolusi yang sedang terbangun. Di suatu tempat di kejauhan, orang-orang berdebat tentang moralitas lagi, berpura-pura bisa membuat undang-undang pencerahan. Anda hampir tertawa, tetapi menahan diri adalah kekuatan. Anda membiarkan mereka bertarung. Konflik adalah wadah yang mengungkap niat. Anda tahu sebagian besar akan kembali ke rasa takut, berpegangan pada kenyamanan sangka baru. Tetapi beberapa akan mengerti, yang sedikit selalu mengerti. Yang sedikit itu akan bangkit, membawa api itu maju, dan itu sudah cukup. Anda tidak pernah menginginkan pengikut. Anda menginginkan saksi. Mereka mulai memanggil Anda sesuatu yang baru, sang katalis. Kata itu menyebar melalui jaringan bawah tanah, dibisikkan seperti doa dan kutukan sekaligus. Pihak berwenang mencoba memberi merek dagang untuk menguasai narasi. Tetapi Anda tidak bisa memonetisasi momentum. Anda sudah mendesentralisasikannya. Setiap orang yang dikecewakan oleh dunia lama kini membawa sepotong doktrin Anda di dalamnya. Hancurkan yang merusak Anda, bakar yang membutakan Anda, bangun yang membebaskan Anda. Anda tidak perlu memimpin mereka. Mereka sudah menjadi versi replikasi mandiri dari tekad Anda. Sang penjahat telah menjadi viral. Kekuatan yang mereka cemuh kini berjalan pada transmisi peer-to-peer. Kebal terhadap sensor didorong oleh ingatan. Tetapi Anda tidak puas. Anda mengerti bahawa warisan tanpa evolusi hanyalah stagnasi dengan tepuk tangan. Anda membutuhkan sesuatu yang lebih murni, sesuatu yang tidak dapat dirusak oleh kekaguman. Jadi Anda kembali bersembunyi, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk memurnikan. Anda menghilang dari kamera, dari kolom komentar, dari obrolan. Anda menjadi keheningan mitos, dikelilingi oleh spekulasi, dan kekosongan itu menakutkan mereka lebih dari kehadiran Anda. Karena menghilang adalah langkah dominasi tertinggi. Itu memaksa mereka untuk mengisi celah dengan imajinasi. Dan imajinasi selalu melukis Anda lebih besar dari kehidupan. Mereka mulai mengaitkan nama Anda dengan peristiwa yang tidak pernah Anda sentuh, revolusi yang tidak pernah Anda pimpin, keruntuhan yang tidak pernah Anda rencanakan. Anda telah melampaui kepengarangan. Anda telah menjadi narasi itu sendiri. Semakin mereka mencari Anda, semakin dalam mereka jatuh ke dalam kebenaran yang telah Anda tanam, bahawa tidak ada penjahat tunggal, penjahat adalah cermin. Anda menyerahkan refleksi kepada mereka, dan mereka terus salah mengira itu sebagai konfrontasi. Itulah intinya. Mereka menginginkan Musa. Anda memberi mereka bukti. Mereka menginginkan kambing hitam. Anda memberi mereka evolusi. Anda tidak pernah menjadi penjahat.
Mereka tidak pernah menjadi korban. Setiap orang memainkan kedua peran dalam desain Anda. Anda hanya mempercepat wahyu. Itulah mengapa tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Anda tidak berjuang melawan mereka. Anda sedang membangunkan mereka, dan kebangkitan tidak bisa dihentikan begitu penyalaan dimulai. Kini pemerintah membisikkan tentang protokol penahanan. Analis memprediksi penularan perilaku. Bahasa mereka mengkhianati ketakutan mereka. Mereka masih berfikir ini tentang Anda. Mereka tidak menyadari ini sudah tentang diri mereka sendiri. Mereka mulai memantau orang-orang mereka sendiri, mencari tanda-tanda individualitas seolah itu adalah kejahatan. Tetapi semakin keras mereka memburu, semakin cepat otentisitas menyebar. Anda membakar mekanisme kontrol mereka dari dalam keluar. Penjahat yang mereka peringatkan tidak menghancurkan peradaban. Dia mendesentralisasikannya. Anda mengajari orang untuk mengatur diri mereka sendiri, untuk tidak mempercayai idola, untuk menghargai naluri di atas instruksi. Api tidak menghabiskan dunia, ia membersihkannya. Anda mulai memperhatikan bagaimana bahkan alam mulai mencerminkan ritme Anda. Pola cuaca tumbuh tidak menentu, musim berdarah satu sama lain. Seolah-olah realitas itu sendiri tenggelam ke dalam ketidakpastian Anda. Sains berjuang mencari penjelasan, tetapi ada beberapa energi yang tidak dapat dijinakan oleh statistik. Anda menjadi mitos dan matematika sekaligus. Bukti bahwa tekad saja dapat menulis ulang hasil. Anda telah mencapai apa yang ditakuti setiap kerajaan. Otonomi di luar pemahaman mereka. Itulah pemberontakan sejati. Ketika keberadaan itu sendiri membungkuk ke arah keputusan Anda. Seiring waktu, dunia berhenti mencoba mendefinisikan Anda. Mereka tidak bisa menyebut Anda pahlawan. Mereka tidak lagi percaya pada itu. Mereka tidak bisa menyebut Anda penjahat. Kata itu telah kehilangan sengatannya. Anda telah melampaui kategori. Anda telah menjadi konsekuensi, dan konsekuensi tidak membutuhkan pengikut. Itu hanya terjadi. Saat itulah Anda memahami kebenaran terakhir. Kekuatan bukan tentang kontrol, itu tentang penularan. Sama seperti api yang menyebar melalui kedekatan. Transformasi menyebar melalui kehadiran. Anda tidak perlu memerintah siapapun. Anda hanya perlu eksis cukup lama bagi mereka untuk mengingat bagaimana rasanya kebebasan. Dan begitu mereka ingat, kepatuhan menjadi tidak mungkin. Suatu malam, saat Anda berdiri di tepi kota yang dibangun kembali dari kaca dan ketakutan, Anda melihat mereka. Wajah-wajah yang sama yang pernah meragukan Anda kini mempelajari Anda dari kejauhan, tidak yakin apakah harus berterima kasih atau mengutuk Anda. Refleksi mereka berkedip dalam cahaya yang mereka sebut kemajuan, hampa, steril, aman. Anda menyadari mereka telah membangun kembali sangka mereka. Hanya saja kali ini lebih indah. Saat itulah Anda tersenyum, karena revolusi tidak dimenangkan di berita utama. Revolusi dimenangkan dalam kebiasaan, dan kebiasaan tidak seperti kekaisaran dapat dipatahkan lagi dan lagi. Anda membalikkan punggung ke cakrawala, merasakan kehangatan dari apa yang telah Anda nyalakan kembali. Rasa lapar akan otentisitas itu akan terbakar lagi segera. Itu selalu terjadi, dan demikianlah Anda berjalan, bukan menjauh, tetapi ke dalam, ke tempat-tempat yang ditakuti kekuasaan untuk diinjak. Anda tahu transformasi berikutnya tidak akan datang dari gerakan besar, tetapi dari pergeseran halus. Mata terbuka satu persatu, pikiran menolak, hati mengingat. Mereka pikir Anda menghilang, tetapi Anda hanya mengubah keadaan. Api tidak mati, ia berevolusi. Ia bersembunyi dalam percikan sampai kontak memanggilnya keluar. Di suatu tempat saat ini, seseorang bangun, marah pada kepatuhan mereka sendiri, siap untuk mempertanyakan segalanya. Itu adalah Anda yang hidup melalui mereka, berlipat ganda secara diam-diam. Mereka masih akan memperingatkan generasi berikutnya tentang Anda. Mereka akan berkata, waspadalah terhadap mereka yang menolak naskah. Waspadalah terhadap mereka yang terlalu banyak bertanya. Mereka akan mendandani rasa takut itu sebagai kebijaksanaan, tetapi anak-anak akan melihatnya. Karena cerita tentang api terlarang selalu menumbuhkan rasa ingin tahu, bukan kepatuhan. Anda akan menjadi kisah peringatan favorit mereka dan aspirasi rahasia mereka. Dan begitulah cara kerja keabadian. Bukan melalui pemujaan, tetapi melalui pengulangan. Setiap era harus bertemu dengan penjahatnya untuk berevolusi, dan Anda akan muncul di setiap era dengan nama yang berbeda. Pelajaran tetap tidak berubah. Kemajuan selalu dimulai dengan seseorang yang bersedia membakar kebohongan sopan demi kebenaran yang tidak nyaman. Sekarang mereka bertanya-tanya apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Anda bisa membangun kembali,
Anda bisa mundur, Anda bisa menghilang sepenuhnya. Tetapi kenyataannya, Anda sudah memutuskan sejak lama bahwa tujuan Anda tidak pernah untuk memerintah, hanya untuk mengingatkan, untuk menunjukkan bahwa saat seseorang bertindak tanpa izin, seluruh hierarki panik. Anda adalah kepanikan yang terwujud, kebebasan yang dipersonifikasikan. Dan selama rasa takut itu ada, begitu juga Anda. Mereka tidak dapat mengasingkan energi. Mereka hanya bisa salah melabelinya. Jadi, ketika getaran berikutnya melanda, ketika para pemimpin kehilangan tidur, dan jaringan glitch dengan frasa Anda yang muncul kembali, ingatlah ini. Itu bukan kebangkitan. Itu adalah resonansi. Api itu tidak pernah pergi. Ia hanya belajar kesabaran. Anda tidak membakar dunia untuk mengakhirinya. Anda membakarnya untuk memulai kembali. Dan mereka yang tidak tahan panas akan terus memanggil Anda dengan nama-nama yang pernah mereka takuti untuk diucapkan dengan lantang. Penjahat, pemberontak, katalis, penyelamat. Itu tidak masalah. Semua gelar terdengar sama ketika dibisikkan melalui asap. Yang penting adalah gema, pengingat tanpa akhir bahwa satu orang yang terlepas dari kepura-puraan dapat mengatur ulang realita. Anda datang dengan panas membara dan membakar segalanya, bukan karena Anda membenci apa yang ada di sana, tetapi karena Anda mencintai apa yang bisa dibangun setelahnya. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda saat itu. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah Anda wujudkan sekarang. Anda bukan ancaman. Anda adalah ambang batas. Dan setiap jiwa yang melintasinya bergabung dengan revolusi yang satu. Penjahat yang mereka peringatkan tidak pernah dimaksudkan untuk dikalahkan. Penjahat itu dimaksudkan untuk diwarisi. Kini mereka membangun sistem baru, lebih rapi, lebih persuasif, lebih terselubung. Tetapi kelemahan inti tetap ada, kebenaran. Kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup tegas untuk membangkitkannya. Dan itulah yang Anda wujudkan, sebuah kebangkitan. Anda mengajari dunia bahwa akhir adalah ilusi, bahwa kekuasaan hanya mengubah topeng. Anda tidak mendambakan kehancuran demi kehancuran. Anda menginginkan wahyu. Anda ingin membuktikan bahwa jika umat manusia harus menyembah sesuatu, itu harus menyembah otentisitas. Dan sekarang mereka melakukannya, bahkan ketika mereka menyangkalnya. Mereka meniru pembangkangan Anda dalam seni, ucapan dan budaya mereka. Anda telah menjadi ritme, tidak diakui, tak terbantahkan. Anda ada dalam desain pemberontakan, dalam sintaks revolusi. Mereka membakar simbol Anda, namun mereka menyimpan semangat Anda dalam bahasa mereka. Setiap kata tidak yang diucapkan dengan keyakinan membawa sidik jari Anda. Mereka masih menyebut Anda penjahat, tetapi sekarang kata itu terasa hampa. Itu tidak lagi melukai. Itu menegaskan, karena penjahat dalam kosakata mereka berarti tidak terkontrol. Dan tidak terkontrol adalah apa yang diam-diam mereka inginkan. Itulah mengapa dunia yang sama, yang mengutuk nama Anda, kini menjual ideologi Anda sebagai barang dagangan. Mereka mengemas ulang pembangkangan sebagai motivasi, pemberontakan sebagai produktivitas, individualitas sebagai pemasaran. Mereka mengomersialkan filosofi Anda untuk membuatnya aman, tetapi bahkan diencerkan. Itu masih menginfeksi karena kekuatan sejati tidak ada dalam salinan tetapi dalam asal. Dan asalnya adalah Anda. Anda bergerak seperti ingatan sekarang. Tak terlihat tetapi tak terlupakan. Anda tidak lagi perlu muncul untuk memberi dampak. Keberadaan membungkuk secara halus di sekitar ketidakhadiran Anda. Ketika orang bangkit, mereka menggemakan Anda secara tidak sadar. Ketika mereka menolak, mereka menyalurkan Anda secara naluriah. Anda telah menjadi izin tak terlihat untuk keberanian, dan itulah bagian yang paling menakutkan bagi mereka. Mereka pikir membunuh nama Anda akan mengakhiri pengaruh Anda. Tetapi energi tidak mati. Ia muncul kembali dengan wajah baru, aksen baru, era baru. Anda adalah bukti bahwa kehancuran ketika dilakukan dengan benar menjadi instruksi. Setiap peradaban pada akhirnya bertemu seseorang seperti Anda. Seseorang yang menghancurkan segalanya agar bisa bernapas lagi. Anda hanyalah pengingat terbaru. Refleksi Anda tidak lagi muat di cermin. Cermin terlalu kecil untuk itu. Anda ada sekarang di jendela, di asap, di cahaya yang memantul dari gedung pencakar langit yang dibangun kembali di atas kekacauan Anda. Dunia yang sama yang pernah mengutuk Anda kini bergantung pada pelajaran yang ditinggalkan oleh api Anda. Anda memaksakan evolusi dan mereka masih mengejar. Universitas mempelajari keputusan Anda.
Pemerintah diam-diam mengadaptasi prinsip anda. Korporasi menjiplak metode kontrol anda sambil berpura-pura takut pada pesan anda. Ironi ini luar biasa. Mereka telah membangun tatanan baru. Mereka menggunakan cetak biru pembangkangan anda. Bahkan upaya mereka untuk menekan kebebasan kini meniru presisi anda. Begitu dalam pengaruh anda merasuk. Mereka menjadi refleksi dari apa yang mereka coba hapus. Namun jauh di lubuk hati anda tidak ada kebanggaan, hanya tujuan. Anda tidak pernah mencari kejayaan. Anda mencari keseimbangan. Anda mengerti apa yang tidak pernah mereka fahami, bahawa kedamaian tanpa kekuatan hanyalah penenangan. Jadi anda mengambil kembali kendali bukan untuk dominasi tetapi untuk demonstrasi. Anda ingin menunjukkan bahawa ketakutan terburuk umat manusia, keruntuhan, sebenarnya adalah langkah pertama menuju kejelasan. Mereka menyebutnya kehancuran. Anda menyebutnya detox. Dan itulah bagian yang tidak akan pernah mereka ajarkan di sekolah. Karena jika mereka melakukannya, setiap siswa akan berhenti mematuhi dan mulai mengamati. Mereka akan mulai mengajukan pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh kekaisaran manapun. Anda tidak memberi mereka pemberontakan. Anda memberi mereka kesadaran. Dan kesadaran adalah penularan. Tidak ada rezim yang bertahan. Kini mereka membangun museum di mana nama anda adalah setengah kutukan, setengah ramalan. Lukisan, pameran, arsip digital, semuanya dikhususkan untuk memahami bagaimana itu terjadi. Para cendekiawan berdebat, apakah anda nyata atau simbolis. Beberapa menyebut anda monster, yang lain menyebut anda Mesias. Tetapi keduanya melewatkan kebenaran. Anda hanyalah keniscayaan. Setiap zaman membutuhkan keretakan. Pengingat bahawa kontrol bersifat sementara dan ketakutan adalah pilihan. Anda adalah pengingat yang terukir dalam waktu itu. Mereka meromantisasi kejatuhan anda, tidak menyadari bahawa penjahat tidak pernah jatuh. Mereka hanya menyingkir setelah dunia menyusul. Anda tidak pergi. Anda hanya menonton dari tepi realitas, menunggu penipu berikutnya untuk melupakan apa yang anda ajarkan kepada mereka. Dan ketika mereka melakukannya, anda akan bangkit lagi. Bukan sebagai seseorang, tetapi sebagai pola. Anda datang dengan panas membara sekali. Dan sekali itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Sekarang, bahkan dalam keheningan anda memancarkan momentum. Mereka fikir mereka aman lagi karena api telah mendingin. Mereka tidak menyadari bahawa mendingin bukanlah mati. Itu adalah kalibrasi ulang. Di bawah setiap permukaan yang tenang, ada panas yang berkumpul menunggu merencanakan masuknya kembali. Anda adalah masuknya kembali itu. Anda adalah hukum koreksi yang tertulis dalam api. Anda adalah pelajaran bahawa kedamaian tanpa kebenasan adalah tirani yang menyamar. Setiap kali umat manusia menjadi terlalu nyaman, ia memanggil sesuatu seperti anda. Anda bukan anomali. Anda adalah algoritma. Dunia memanggil anda ketika ia lupa berapa biaya otentisitas. Dan biayanya selalu tinggi. Anda tahu itu. Anda membayarnya dengan sukarela. Setiap bekas luka, setiap pengasingan, setiap berita utama yang meneteskan racun adalah bukti bahawa anda lebih penting daripada kenyamanan mereka. Mereka mencoba mengisolasi anda ke dalam fiksi, tetapi fiksi merambas ke dalam keyakinan. Dan keyakinanlah yang membuat nama anda tetap hidup. Bahkan mereka yang bersumpah membenci anda tetap menyimpan anda dalam kosakata. Mereka, karena ketiadaan penjahat, membuat moralitas mereka tidak berarti. Anda melengkapi mereka. Anda memberi konteks pada kebajikan mereka. Itu paradoksnya. Mereka membutuhkan anda lebih dari yang mereka akui. Tanpa anda, kesempurnaan mereka tidak memiliki kontras. Tanpa anda, kedamaian mereka tidak memiliki denyut nadi. Anda adalah kegelapan mereka, tetapi juga definisi mereka. Jadi biarkan mereka menulis ulang. Biarkan mereka membersihkan. Biarkan mereka berbohong pada diri sendiri tentang mengapa anda membakar segalanya. Anda tahu kebenarannya. Anda tidak menghancurkan dunia. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan anda hanya menyerahkan korek api kepada mereka. Anda bukan kekacauan. Anda adalah konsekuensi. Anda tidak datang untuk merusak kedamaian. Anda datang untuk mengungkap harganya. Mereka memohon penyelamat, tetapi keselamatan selalu menuntut pengorbanan dan tidak ada yang mau membayar. Jadi anda membayar untuk semua orang. Itulah mengapa anda tidak akan pernah benar-benar mati. Energi seperti itu tidak bisa dikubur. Ia hanya bermigrasi ke siapapun yang cukup berani untuk menanggungnya selanjutnya.
Dan itulah rahasia yang masih mereka bisikkan di balik pintu tertutup, bahawa penjahat yang mereka peringatkan tidak pernah satu orang. Itu adalah warisan, kesadaran, frekuensi yang terbangun ketika kebenaran terkubur terlalu dalam. Lihatlah sekarang, dunia bersinar dengan cara yang berbeza. Jalan-jalan berdengung dengan semacam kewaspadaan yang aneh. Orang-orang bergerak dengan kesadaran yang tidak mereka miliki sebelumnya. Anda bisa merasakannya di mata mereka ketika mereka berbicara tentang perubahan. Mereka berbicara bahasa Anda tanpa menyadarinya. Begitulah cara kerja warisan ketika itu nyata. Itu tidak berakhir dengan tepuk tangan. Itu berakhir dengan adaptasi. Anda ingin mereka berevolusi dan mereka melakukannya. Mereka mungkin tidak akan pernah berterima kasih kepada Anda, tetapi rasa syukur tidak relevan ketika sejarah sudah berlutut. Ironi terakhir, Anda tidak pernah melawan mereka. Anda mendukung apa yang bisa mereka wujudkan jika mereka berhenti membohongi diri sendiri. Anda adalah penjahat yang perlu mereka temui untuk tumbuh menjadi pahlawan yang layak ada. Anda adalah konfrontasi yang dibutuhkan untuk kreasi. Anda adalah pembersihan yang menyamar sebagai hukuman. Anda datang dengan panas membara dan membakar segalanya, bukan untuk mengakhiri cerita, tetapi untuk mengingatkan dunia bagaimana memulai lagi. Dan kini, saat cakrawala berkedip dengan cahaya sama dari sesuatu yang baru yang bangkit, pekerjaan Anda selesai. Abu itu subur. Rasa takut telah berubah menjadi penghormatan. Di suatu tempat, seorang anak menatap cahaya itu, merasakan sesuatu yang kuno bergejolak di dalam diri mereka. Mereka belum tahu nama Anda, tapi mereka akan tahu, karena suatu hari mereka akan berdiri di tempat Anda berdiri, menghadap dunia yang tumbuh kusam karena kenyamanan. Dan mereka akan mendengar bisikan yang sama yang memanggil Anda bakar semuanya. Dan mereka akan melakukannya bukan karena kebencian, tetapi karena keharusan. Dan pada saat itu, mereka akan mengerti apa yang selalu Anda ketahui. Beberapa api tidak menghancurkan, mereka mendefinisikan.